Hai guys, perkenalkan nama aku Nasrullah dan kalian bisa panggil aku Naris. Dan ini adalah video panjangku setelah sekian lama aku tidak membuat video panjang. Karena video panjang itu aku nggak punya skrip. Dan biasanya aku membuat sketsa komedi kalau video panjang. Tapi sekarang aku lebih talk aja, kayak ngomong sendiri aja di depan kamera gitu. Ya begitulah pokoknya. Jadi aku di sini akan membahas tentang video short karena aku selama 1 bulan ini aku mengupload video konten short terus menerus secara konsisten. Dan apa yang aku dapatkan? Yang aku dapatkan itu ada banyak hal. Jadi hal yang pertama setelah aku konsisten ngupload YouTube short selama 1 bulan, itu aku merasa punya tanggung jawab. This is why. Kenapa? Gara-gara ngupload selama 1 bulan, aku jadi merasa tanggung jawab karena ini tuh jadi hal yang wajib gitu bagi diriku. Karena ini udah jadi kebiasaan gitu. Dan kebiasaan itu, karena kebiasaan ini baik menurutku, jadi tidak jadi masalah lah. Justru bagus lah bagi aku gitu. Berarti selama ini aku bisa konsisten gitu. Dan aku bisa mengejar idealis gitu. Walaupun di beberapa saat aku kadang patah semangat, kadang ideku buntu, atau kadang aku tidak punya cerita dan aku minder gara-gara orang-orang itu sangat keren gitu, menggunakan kamera yang proper dengan lighting yang proper dan background yang proper gitu. Dan aku dengan HP Oppo F7 yang keluaran tahun berapa dan masih berguna dan bisa loh gitu. Dan aku membuat YouTube Short ini karena melihat seseorang itu. Aku melihat channelnya Majalah Arbaya, dimana si Majalah Arbaya ini dia mau ngonten dengan alat seadanya. Dan kameranya itu masih burik, tapi nggak burik-burik amat, tapi ceritanya yang bagus. Karena itu aku juga punya cerita gitu. Cuman pengemasan Majalah Arbaya itu lebih enak. Dan aku belajar dari dia, menonton dia, dan akhirnya aku tiru style konten dia, dan akhirnya aku membuat short. Dan ternyata kalau short itu lebih mudah untuk diakses dan juga lebih banyak engagement yang kita dapatin dari YouTube Short itu. Dan subscriber aku itu sekarang menjadi 500 dari asalnya 0. Walaupun ini YouTube lama, tapi aku kaget ternyata bisa berkembang secepat ini gitu kalau kita konsisten. Terus hal yang kedua aku dapetin ketika aku konsisten selama 1 bulan ini ya, engagement kita jadi lebih naik. Ya, penayangan aku yang asalnya sedikit, pakai banget, sekarang itu jadi 80.000, 90.000 gitu. Kayak wow, ini mecahin rekor aku dalam membuat konten. Yang asalnya itu aku ngonten hanya sekedar ngonten dan tidak terlalu peduli dengan konten gitu. Yang akhirnya waktu melihat ada yang menyemangatin dan banyak orang yang menonton, aku jadi punya motivasiku kembali untuk ngonten gitu. Dan akhirnya aku jadi ice is fighter man gitu man. Terus yang ketiga itu dari ide. Hal yang ketiga, aku dapat ide dari mana aja. Karena aku sebenarnya dari dulu juga suka nulis ide-ide cerita, tetapi aku jarang mengeksekusinya. Nah, ini dia hal penting bagi kalian. Eksekusi atau action atau aksi. Karena aksi sama dengan reaksi gitu. Kalau di kimia atau fisika gitu, aku gak tahu, soalnya aku bukan anak IPA. Karena aku dulu punya catatan-catatan ide dan aku tidak bisa mengeksekusinya, jadi itu jadi percuma gitu. Hal-hal yang aku udah dapetin itu jadi percuma ide-idenya. Dan akhirnya waktu eksekusi ternyata beda di lapangan, dengan otak kita akan beda hasilnya kalau kita tidak pernah mencoba. Makanya aku sekarang mencoba untuk 1 bulan dulu dan ternyata hasilnya ada. Karena hasilnya ada, aku berlanjut. Begitu. Dan ide itu bisa datang dari mana aja. Mungkin dari keresahan kita, atau mungkin kita bisa lihat dari app kita dan kita kemas ulang pakai kemasan kita. Atau mungkin kita dari baca buku atau baca komik, dikemas pakai kemasan kita dan lebih menarik. Mungkin bisa jadi
Nah, itu ide yang aku dapetin sih selama 1 bulan ini. Jadi aku bisa konten ternyata, walaupun dengan alat seadanya. Nah, terus hal yang paling utama ini adalah melawan rasa malas dan overthinking. Jujur ya, waktu aku sebelum mengonten, aku itu sering overthinking. Ini gimana ya kalau orang tua gue nonton gitu? Atau gimana ya kalau aku ternyata gagal? Dan karena kegagalan itu emang sebuah dari proses. Jadi aku sekarang merasa kayak ya udahlah, ini juga namanya juga proses gitu. Terus kalau ada yang nonton ya udah, nanti juga bakal ketahuan kalau udah gede gitu. Tapi gak tahu gede atau enggak, jadi gak tahu sih. Dan alasan aku nge-YouTube short itu gara-gara itu juga sih sebenarnya. Gara-gara di YouTube itu jarang teman-teman aku melihat video aku dibanding di TikTok atau Reels, karena di sana ada yang namanya sinkronisasi pertemanan. Jadi aku kayak malu aja gitu jadi omongan orang waktu aku datang kampus atau datang main gitu. Terus hari itu tuh mereka ngebahas aku. Jadi aku malu. Jadi sebenarnya aku membuat video YouTube itu karena di YouTube itu gak ada orang-orang yang tahu aku. Kalau kalian tertarik untuk nge-YouTube ya silakan. Dan aku menemukan kata-kata dari Kevin Anggara di mana dia tuh berkata, video itu ada pasarnya masing-masing. Jadi kalau kalian membuat video ini berarti itu memang pasarnya, dan pasarnya itu bebas gitu. Kalau yang suka ya tinggal suka aja gitu. Kalau yang nggak suka ya udah keluar aja gitu. Ngapain juga nonton yang gak disuka kan. Nah, oke, mungkin dari aku cukup sekian video panjang aku yang pertama ini. Sekian, terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan bye-bye.